Selanjutnya, warga RT 1 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dihebohkan penemuan mayat perempuan bersimbah darah. Mayat itu ditemukan pertama kali oleh saksi mata yang hendak memesan kopi di warung milik korban pada Minggu 28 November sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Mayat yang ditemukan itu sudah tergeletak di lantai warung milik korban, kondisi bersimbah darah dan mengalami luka yang cukup parah di bagian wajahnya. Mahasiswa menyebut kalimat mencela sambil bercanda viral di media sosial. Mahasiswa yang sedang menjalani kuliah kerja nyata atau KKN mencela nama desa yang mereka gunakan untuk menjalani KKN. Seusai video tersebut viral, mereka dikenai sanksi adat yang berlaku di sana. Dalam video berdurasi 16 detik itu terlihat mahasiswa yang sedang berada di suatu minimarket di kota Jambi. Mereka lalu terdengar menyebut nama suatu daerah yakni Desa Kubu Kandang. Nama desa itulah yang diduga dijadikan bahan candaan dan hinaan oleh para mahasiswa. Sejumlah mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa dari perguruan tinggi di Jambi yang sedang menjalani kuliah kerja nyata di Desa Kubu Kandang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Aksi tersebut rupanya diketahui warga dan membuat mereka geram. Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Kubu Kandang, Harun, mengaku mendapati unggahan tersebut melalui pemuda desa. Setelah itu, ia beserta tokoh pemuda, ketua adat, dan perangkat desa segera melakukan musyawarah tentang silang sengketa antara mahasiswa Kukerta dengan masyarakat Desa Kubu Kandang. Hasan menyebut perbuatan mahasiswa tersebut baik perbuatan, tingkah laku, dan perkataan mengarah pada hukum yang ada di desa dan pemerintah desa. Mahasiswa tersebut dianggap telah melecehkan nama baik desa mereka, sehingga mereka diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Desa Kubu Kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Yuliana dengan NIM 105200230. Kedua, Peggy Satira 105200237. Ketiga, Wahyudi dengan NIM 105200272. Di sini kami akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen kami, Bapak Z. Haryanto SHMH, dalam tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum. Baiklah, sebelum memasuki penjelasan contoh hukum tertulis dan contoh hukum tidak tertulis, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum tertulis dan apa itu hukum tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. Contohnya, hukum pidana dituliskan pada KUH Pidana. Hukum perdata dicantumkan pada KUH Perdata. Hukum tertulis sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Dikodifikasikan maksudnya adalah hukum tersebut dibukukan dalam lembaran negara dan diundangkan atau diumumkan. Indonesia menganut hukum tertulis yang dikodifikasi. Kelebihan dari hukum ini adanya kepastian hukum dan penyederhanaan hukum serta kesatuan hukum. Kekurangannya sendiri adalah di mana bila dikonotasikan bergeraknya lambat atau tidak dapat mengikuti hal-hal yang terus bergerak maju. Selanjutnya, hukum tidak tertulis merupakan hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Contohnya, hukum adat tidak dituliskan atau tidak dicantumkan pada perundang-undangan, tetapi dipatuhi oleh daerah tertentu. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan contoh berita hukum tertulis. Contoh berita hukum tertulis yang saya ambil dari berita inews.id yang berjudul Jambi Gempar, nenek ditemukan tewas bersimbah darah dan bibir robek di Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal Senin 29 November 2021. Di sini saya akan menjelaskan kronologi berita tersebut. Berita ini bersumber dari inews.id yang berisi nenek-nenek berinisial NI yang berumur 66 tahun ditemukan tewas bersimbah darah dengan bibirnya yang robek.
pada Minggu 28 November 2021. NI diduga menjadi korban pembunuhan. Lokasi penemuan mayat yakni di rumah beliau di RT 1 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Mayat tersebut ditemukan bersimbah darah di sekujur tubuhnya dan terdapat bekas luka di wajah dan bibirnya. Selanjutnya, jasad korban saat ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi untuk divisum. Hasil analisa saya terdapat berita tersebut, yaitu berita tersebut menginformasikan tentang penemuan mayat seorang nenek yang bersimbah darah dengan bibir robek di Desa Mendalo Darat, Muaro Jambi. Tindak pidana pembunuhan ini bisa diatur dalam pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Menurut saya berita yang disajikan sudah jelas dan cukup menarik. Hal ini dikarenakan semua hal yang menjadi inti pertanyaan sudah tercantum di berita tersebut. Mulai dari apa yang diberitakan hingga bagaimana mayat tersebut ditemukan. Penggunaan bahasanya juga mudah dipahami, alias tidak menggunakan bahasa yang berbelit-belit. Berita yang disajikan juga merupakan berita terbaru, sehingga masyarakat tertarik untuk membacanya. Baik, kesimpulan dan saran dari saya. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisa berita di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya mayat yang ditemukan diduga merupakan kasus pembunuhan karena ditemukannya bekas luka benda tumpul pada bagian muka dan bibir mayat tersebut. Saran saya, pembunuhan yang terjadi di Indonesia bahkan negara lain tidak dapat terhindarkan. Saran saya adalah pemberian hukuman yang lebih berat agar kejadian tersebut tidak terulang, serta adanya pengamanan yang lebih ketat dari aparat sipil ataupun dari warga sekitar agar meminimalisir kejadian tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh hukum tidak tertulis. Contoh yang saya ambil dari media tribunnews.com yang berjudul Fakta Viral Mahasiswa KKN di Jambi diusir oleh warga karena menghina nama desa, dikenai sanksi adat pada tanggal Minggu 28 November 2021. Di sini saya akan menjelaskan kronologi berita tersebut. Berita yang bersumber dari tribun.com berisi sekelompok mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa di Jambi diusir warga. Lebih tepatnya di Desa Kubu Kandang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Pengusiran dipicu video ucapan para mahasiswa yang dianggap menghina nama desa tempat KKN tersebut. Tidak hanya diusir, mereka juga dikenai sanksi hukum adat karena mengarah ke hukum yang ada di desa. Pemerintah desa memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Desa Kubu Kandang. Selain itu, para mahasiswa KKN yang mencela dikenakan denda adat berupa kambing beserta selemak semanis, pisau sebilah, kain putih sekabung, asam-asaman, dan sirih seminang lengkap. Kendati demikian, pihak Desa Kubu Kandang masih menerima mahasiswa-mahasiswi yang melakukan KKN di desanya. Namun saja, nantinya mereka harus sesuai dengan perjanjian yang dibuat, karena pihak desa tidak ingin hal serupa terjadi lagi. Analisa dari saya. Dalam pemberitaan tersebut saya berpendapat bahwa Lembaga Adat Besar Desa Kubu Kandang mempertimbangkan berbagai hal. Di antaranya adalah tuntutan dari keluarga korban, kerawanan sosial pasca kejadian yang berpotensi instabilitas di desa tersebut. Selain itu, pertimbangan juga merujuk pada upaya untuk menjaga situasi tetap damai dan kondusif serta menghindari kejadian semacam ini berulang. Pertimbangan juga didasarkan pada upaya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, serta
terjalinnya rasa persaudaraan yang berdasarkan rasa saling menghormati dan saling menghargai antar sesama di desa tersebut, sekaligus upaya untuk menghilangkan rasa permusuhan dan dendam fitnah di tengah masyarakat terhadap mahasiswa tersebut. Maka dari itu, desa tersebut tetap menerima mahasiswa yang KKN di desanya untuk kedepannya. Hanya saja permintaan desa tersebut, hal ini semoga tidak terjadi lagi. Secara umum, hukum adat adalah pendapat kesusilaan dalam masyarakat yang kebenaran hukumnya disepakati oleh anggota kelompok. Keberadaan hukum adat ini juga diakui secara sah oleh negara. Pengakuan negara pada hukum adat merujuk pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Kesimpulan, sebagaimana kita ketahui, hukum adat tidak memisahkan antara hukum perdata dan hukum pidana, yang biasanya diselesaikan secara langsung oleh hakim adat melalui mekanisme hukum adat. Namun begitu, sistem peradilan kita dibagi antara sistem peradilan pidana dan sistem peradilan perdata. Maka pelanggaran hukum adat sesungguhnya dapat diselesaikan melalui keduanya. Saya sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh para aparat adat Kubu Kandang untuk langsung menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Harapan saya ke depannya sebagai mahasiswa sebelum turun ke masyarakat untuk kuliah kerja nyata, perlu diberikan pemahaman yang benar, terutama bagaimana memahami adat istiadat yang berlaku di masyarakat setempat. Harus ada pembekalan terkait bagaimana menghargai hukum adat masing-masing daerah dan perlu adanya pembelajaran khusus tentang bagaimana seorang mahasiswa agar bisa bertata krama dan sopan santun dalam berbicara. Sebagai mahasiswa seharusnya kita bisa menunjukkan jiwa saling toleran dan menghargai siapapun, karena kita dididik untuk berkembang, bukan untuk menghina. Saran dari saya untuk kedepannya adalah dengan pemberian pemahaman kepada mahasiswa KKN sebelum terjun ke masyarakat. Karena itu, sebagai mahasiswa harus memiliki attitude yang baik karena dipandang memiliki pendidikan yang jauh lebih tinggi. Namun, seberapa keras pihak kampus memberikan pembekalan, diri sendirilah yang memiliki kontrol dalam bersikap. Baiklah, itulah tadi penjelasan yang dapat saya jelaskan dari tugas yang diberikan oleh Bapak Z. Haryanto SHMH. Kepada Bapak saya memohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya memohon ampun. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.